Oke, selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengaran suara saya? Terdengar, Prof. Oke, ya. Kita mulai saja ya. Ya, mudah-mudahan nanti yang terlambat bisa segera menyusul ya. Ini jam-jam ngantuk ya. Tapi kita usahakan dilawan gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa ya. Oke, hari ini saya minta izin kuliah online ya, karena saya harus banyak mengerjakan tugas-tugas luar ya, mereview beberapa aktivitas dari Kemendiknas, sehingga saya nggak ke kampus ya. Kalau ke kampus nanti waktu saya habis. Jadi mohon izin, saya 1 bulan ini estafet ya. Dimulai dari mereview LPDP untuk beasiswa, kemudian asesor untuk LAMPTKes ya, akreditasi, terus ini lanjut review proposal penelitian dosen-dosen ya. Terus tambah lagi sekarang Serdos baru datang, aduh sampai pusing, mohon maaf jadwal saya kacau ya. Tapi alhamdulillah banyak hikmah yang saya peroleh, dan mudah-mudahan nanti juga bisa saya transfer ya ke Mas Wagisi ya. Paling enggak ya kita manfaatkan peluang-peluang itu ya, seperti beasiswa LPDP. Nanti kita adakan forum khusus ya bagaimana menyiapkan itu ya, sehingga nanti bisa memperbesar peluang ya, termasuk beasiswa BPI ya, itu lebih rendah grade-nya misalnya. Dan juga peluang-peluang lain ya yang harus kita siapkan ya, karena sayang kalau itu tidak diambil ya. Selama kita bisa memanfaatkan peluang ya kita manfaatkan ya, termasuk jejaring-jejaring yang kita miliki ya. Kalau tidak seperti itu ya kita akan tertinggal ya dengan yang lain. Oke, hari ini saya diberi tugas Mas Muhammad ya untuk sharing terkait dengan regulasi ya. Nah, regulasi dan perlindungan konsumen ya. Kita tahu pada akhir-akhir ini sering bolak-balik ya. Kalau dulu namanya konsumen adalah raja. Sekarang kadang-kadang yang rajanya itu produsen nih. Ya. Nah, ini bisa kita lihat salah satunya adalah pada produk-produk tertentu ya. Kalau saat-saat sekarang ini antriannya panjang ya. Nah, apalagi diskonnya besar. Nah, itu antriannya makin panjang gitu. Jadi yang antri harus sabar gitu kan, apa kata produsennya gitu. Padahal kalau dulu produsen itu ya harus nurut ya pada konsumen gitu kan. Tapi itulah bolak-baliknya zaman ya. Suatu saat teori-teori itu bisa bergeser kanan kiri dan sebagainya. Ya mudah-mudahan regulasi tidak bergeser-geser ya. Karena sekarang ini banyak yang pinter mengakali regulasi ya. Ya sampai uang 430 triliun aja bisa jalan-jalan gitu ya. Ya. Kalau itu dibayarkan tuh SPP mahasiswa mungkin 2 tahun 3 tahun gratis itu ya. Nah, jadi mahasiswa Indonesia nggak perlu bayar SPP kali ya. Mulai dari masuk sampai lulus nggak perlu bayar, nggak perlu ngutang gitu kan, sehingga tidak perlu tidak bisa lanjut studi karena masalah ekonomi kan begitu. Ya kita doakanlah ada perubahan-perubahan besar nanti 2024 kan begitu ya. Semoga pimpinan yang terbaik lah yang pilih ya. Nah, dan kita berharap mahasiswa juga ikut kritis ya dalam hal itu, tidak boleh abai kan begitu ya, karena itu juga termasuk masa depan Anda begitu. Oke, hari ini kita diskusikan apa sih yang menjadi dasar ya untuk melindungi konsumen gitu kan, dan apa yang harus dipatuhi oleh
produsen. Saya share screen ya. Kelihatan ya? Sudah kelihatan? Ya. Terlihat, Prof. Ya. Oke, kita tahu keamanan pangan ini isu yang seksi, gitu kan ya. Lebih seksi dari food security. Gitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan produsen, ya. Isu keamanan pangan ini sangat tajam itu dampaknya ya, sangat dahsyat dampaknya ya. Apalagi isu keamanan yang nggak baik, ya. Ini luar biasa dampaknya dan sangat cepat dan sangat mematikan ya. Bahkan kadang-kadang isu-isu tersebut bisa dijadikan sebagai perang bisnis. Nah, yang akhir-akhir ini bisa kita simak ya di berbagai media ya terkait dengan isu kandungan tertentu pada mie instan, ya. Mie produksi Indonesia ya, yang dianggap melampaui ambang di Taiwan ya, dan itu menjadi pencetus adanya cancer gitu kan. Dan itu ternyata sudah dibantah oleh BP POM yang menunjukkan bahwa produk-produk mie instan di Indonesia ini sudah sesuai dengan standar ya, termasuk bahan tambahan tadi yang dipermasalahkan ya. Ya memang antar negara batas-batas maksimum penggunaan bahan itu bisa berbeda ya. Tapi yang kadang permasalahannya itu ada tanda kutip ya, perang bisnis itu yang terjadi. Karena kita tahu mie instan Indonesia ini luar biasa merajai ya. Sekarang ini sudah sampai Afrika sana gitu ya. Sudah ada beberapa pabrik yang dibangun di Afrika gitu kan. Dan mie Indonesia termasuk mie yang bisa diterima gitu. Apalagi kalau seperti Taiwan, Hong Kong itu juga banyak penduduk Indonesia kan. Sehingga mie juga menjadi bahan ekspor terutama untuk ngasih makan penduduk Indonesia yang menjadi TKI, TKW ya di daerah-daerah Taiwan, kemudian Korea dan sebagainya ya. Meskipun di sana ada mie ya, nah, tapi ternyata orang Indonesia juga tidak bisa lepas dari kebiasaan. Kemudian kalau kita kaitkan dengan konsumen, ya, kesadaran akan keamanan pangan itu makin meningkat, makin nuntut gitu kan ya. Terutama yang sadar akan keamanan pangan ya. Biasanya well edukasi, well income ya. Tapi kalau masyarakat yang bawah biasanya ya agak abai ya terhadap keamanan pangan gitu kan. Dan dampaknya bisa kita lihat akhir-akhir ini ya, meningkatnya tren gagal ginjal kronis gitu ya. Kalau Anda tengok itu ya namanya di rumah sakit, kemudian di lab dialisis yaitu antrian tunggunya makin panjang. Meskipun ditambah ya alat-alat dialisisnya, tetap antriannya panjang. Ini menunjukkan juga adanya tren peningkatan ya gangguan keamanan pangan pada masyarakat ya, termasuk masyarakat bawah itu yang naik ya. Karena bukan rahasia lagi ya, namanya mutu sering kaitannya dengan harga ya. Kalau murah atau apalagi murahan biasanya juga dikaitkan dengan mutu yang kurang terjamin kan begitu. Karena untuk menjamin mutu aja juga sudah perlu cost di situ. Ya karena itu mau nggak mau ya harus ada perlindungan kan begitu. Nah, perlindungan sebenarnya cukup komplit ya, undang-undang kita, kebijakan kita. Tapi yang jadi masalah adalah sudah tersampaikan enggak itu ke masyarakat ya. Saya yakin juga pada mahasiswa juga belum begitu paham gitu kan tentang misalnya undang-undang pangan, kemudian PP mutu, gizi dan keamanan pangan ya.
barangkali pernah dengar tapi belum pernah baca, gitu kan. Itu sering menjadi kelemahan kita adalah ada undang-undang atau PP tapi belum sempat baca, gitu ya. Karena lupa bahwa undang-undang itu jika ditetapkan itu berarti sudah berlaku, ya. Bahkan kadang berlaku mundur. Nah, itu yang sering belum dipahami oleh masyarakat kebanyakan. Nah, karena itulah kehadiran negara ini penting untuk menjamin, ya, supaya masyarakat itu terwakili, ya. Makanya dinas-dinas terkait itu yang diberikan amanah untuk menjamin itu. Nah, salah satu perangkat untuk menjamin keamanan pangan ya undang-undang pangan, ya, yang sudah sangat tegas itu kan memberikan rambu-rambu, ya, terkait dengan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, ya. Jadi kalau kita lihat dari batasan itu lebih aman baca itu undang-undang. Undang-undang ini yang paling tinggi, ya, baru diturunkan ke PP, kemudian ke Permen, ya, Permenkes, Permen apa, ya, itu turunannya, ya. Makanya kita juga perlu menguatkan literasi, ya, terkait dengan dasar-dasar hukum, kebijakan dan sebagainya, ya, apalagi kalau kita bergerak di dunia industri atau apa, itu hukumnya wajib untuk belajar itu, ya. Kalau enggak, ya akan banyak masalah biasanya, ya. Karena kalau berbenturan dengan undang-undang konsekuensinya adalah hukum, ya. Hukum bisa penjara, bisa pidana. Itu yang harus hati-hati, ya. Nah, kalau kita lihat dari kemampuan pengawasan, ya, kita masih jauh, ya. Masih jauh dari cukup, ya. Karena negara kita ini lebar, kemudian pintunya masuknya banyak, ya, ada berselat-selat, ya, bahkan sangat terbuka sekali, dan jumlah POM itu nggak begitu banyak, ya, nggak begitu banyak, ya. Belum semua provinsi, kadang ada provinsi yang digabung, ada. Nah, ini yang jadi tantangan, ya. Area yang begitu luas, kemudian permasalahan yang sangat beragam, kemudian jumlah dari petugas itu staf yang terbatas, ya, itu tidak imbang dengan laju pertumbuhan tempat-tempat usaha, ya. Dengan adanya COVID kemarin juga cukup banyak, ya, perkembangan terutama UMKM itu yang banyak sekali, ya. Ini juga menimbulkan tantangan untuk pengawasannya, ya. Ya, meskipun sekarang ini angin politik sedang memihak kepada UMKM, ya. Nah, dalam menjamin keamanan pangan, ya, konsepnya ya terpadu mulai dari from farm to table, gitu kan. Jadi mulai dari budidayaan misalnya, ya, untuk memproduksi, ya, ini sampai nanti pangan itu dikonsumsi, itu namanya konsep terpadu, ya, keamanan pangan itu ke situ, hulu hilir, ya kan. Sehingga dengan mudah-mudah seperti ini seharusnya, ya, seharusnya bisa lebih aman, gitu ya, bisa lebih nyaman dan sebagainya. Dan dengan adanya ini juga bisa merancang tindakan-tindakan yang bisa lebih produktif, proaktif, gitu kan. Nah, yang menjadi tanggung jawab pemerintah ya memonitor, ya, memonitor, karena tidak mungkin kalau kita sangat detail dalam melakukan pengawasan, ya, karena jangkauan kita itu sangat besar sekali dan high cost karena banyak laut dan sebagainya. Nah, memang alam seperti itu juga banyak potensial, gitu ya, untuk rekreasi dan sebagainya, ya. Sekarang yang lagi populer adalah Labuan Bajo, ya, Labuan Bajo. Nah, kalau kita lihat dari permasalahan, ya, permasalahan utama keamanan pangan, ya, terutama yang paling populer di masyarakat, ya, ada kaitannya dengan BTP, ya, kaitannya dengan BTP. Nah, memang sebagian
cukup besar yang mengalami masalah tersebut ya. Tapi harus diyakini ya bahwa semua itu sebenarnya ada rambu-rambunya, ada regulasinya. Ya, cuma masalahnya belum tersampaikan dengan baik pada produsen maupun pada konsumen ya. Nah, ini seperti masalah-masalah ini kan klasik sampai sekarang pun juga tetap ada. Ya. Meskipun borak formalin dilarang ya faktanya ada. Tidak ada itu kalau sedang ada operasi misalnya ya. Ada sidak-sidak ya. Tapi yang hebatnya bahwa sampai sekarang pun juga masih ada ya, termasuk penggunaan formalin itu masih cukup tinggi ya, terutama di tempat-tempat resto, misalnya membutuhkan ayam dan sebagainya banyak, tapi bisa kita lihat cold storage-nya seberapa. Ya kalau cold storage-nya cuma segitu, kemudian melayani makan ayamnya beratus-ratus, ya ini menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besar, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kalau kita lihat dari dampaknya, memang isu keamanan pangan bisa membuat orang menjadi mati, itu bisa. Ya, mati itu bisa. Ya, supaya ada strategi ya yang bagus, ya kita harus memotret gitu kan ya, memotret apa yang terjadi di masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat, misalnya. Nah, ini datanya agak lama ya. Kita bisa lihat bahwa masalah keamanan pangan itu intinya di Indonesia itu oleh 3 itu. Bahan berbahaya, keracunan akibat mikroba, residu pestisida itu yang paling keras. Ya. Berarti banyak ya, karena petani kan banyak. Kemudian keracunan kan jarang. Residu pestisida itu kaitannya dengan budidaya pertanian. Ya. Ya, mudah-mudahan hal-hal seperti ini bisa terkawal terus, ya, kemudian menjadi center-center untuk dipelajari lebih lanjut. Ya. Kejadian luar biasa ini trennya sebenarnya kemarin naik ya, banyak, apalagi ketika COVID ini trennya naik, tapi yang jelas kita alasan di sini adalah belajar bagaimana fenomena itu terjadi ya. Seperti contoh kejadian misalnya KLB misalnya ya, itu sejauh mana sih partisipasi dari pemerintah dan juga peran serta masyarakat. Nah, peran serta masyarakat itu biasanya kalau tidak ada korban itu tidak jalan. Itu yang terjadi. Nah, kalau benar-benar bahan pangan tadi itu dikawal misalnya ya, baik untuk pendistribusian, untuk peredaran, nah ini harusnya bisa dijamin harusnya. Tapi lagi-lagi yang namanya pelanggar-pelanggar di Indonesia ya pinter ya, mempelajari undang-undang, mempelajari hukum sebagai celah ya. Nah, permasalahan keamanan pangan sebenarnya bukan hanya karena fisik ya, bukan karena fisik ya, tapi juga adanya pelanggaran-pelanggaran etik, itu yang penting. Dicontoh dalam peredaran produk-produk untuk bayi misalnya ya. Ini banyak ternyata pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya bukan fisik ya, tapi dari tempat pada tertentu, entah amplop atau apa misalnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini pelanggaran banyak tulisan ternyata. Tulisan-tulisan dalam bentuk artikel ilmiah atau artikel populer, nah ini ternyata dianggap melanggar oleh UNICEF. Ya. Karena bahasanya cenderung bahasa membujuk kan supaya mau melakukan. Kemudian pelanggaran label itu juga sering. Ya, labelnya menuliskan buah utuh ya, tapi dalam pelaksanaannya cuma sepertiga misalnya. Jadi pelanggaran media seperti promo ini juga banyak ya. Untuk produk-produk yang di bawah 6 tahun kan enggak boleh, 6 bulan kan enggak boleh diekspos kan.
apalagi ada tulisan pengganti ASI, ya itu tidak boleh. Dan kemarin sudah kejadian itu ya, satu vendor memberikan bantuan terhadap kolega gizi, ya ternyata dari dana-dana produksi yang seharusnya nggak boleh gitu ya. Nah, produk-produk ya seperti susu SKM misalnya dan lain-lain itu boleh diberikan asal timingnya itu ya, timingnya. Kemudian informasi yang kadang berlebihan, informasi yang masih samar-samar benarnya itu juga sering jadi. Ini contoh misalnya ya, pengganti ASI ya, ini tidak perlu diiklankan sebenarnya ya, karena ASI itu juga sampai 2 tahun kan, bukan 6 bulan misalnya. Ini contoh-contoh yang banyak sering dilakukan terkait pelanggaran waktu ya. Nah, ini contoh ya jenis pelanggaran-pelanggaran yang sudah diintervensi oleh teman-teman UNICEF di sini ya, terkait dengan distribusi donasi ya, sponsorship. Ternyata untuk produk-produk yang pengganti ASI itu tidak boleh. Untuk pemberian sampel dan kemudian pemberian sponsorship ya, itu tidak boleh ya. Nah, ada juga yang di dunia medsos. Nah, itu di dunia medsos juga banyak ya terjadi, kadang tidak disadari. Jadi wajib bagi kita untuk mengingatkan. Nah, itu contoh-contoh ya fenomena-fenomena di lapangan yang menyebabkan adanya gangguan-gangguan keamanan pangan. Nah, kita coba tengok tentang regulasinya atau kebijakannya. Keamanan pangan itu sudah merupakan isu global ya. Jadi hampir semua negara terjadi ya. Cuma intensitas dan tingkat keparahannya sejauh mana saja intinya. Dan Indonesia termasuk banyak ya. Indonesia termasuk punya banyak namanya pelindungan atau kebijakan-kebijakan lingkungan itu banyak. Ini contoh yang dimiliki oleh WHO dalam waktu ya. Nah, ini kita lihat di sini bahwa isu keamanan pangan itu tidak bisa hanya satu sektor ya, tapi harus lintas sektor ya. Ini menunjukkan masalah keamanan pangan itu pelik gitu kan, tidak simpel ya. Bahkan sekarang sudah masuk intelijen, bahkan sudah masuk rescue ya. Jadi yang melakukan pelanggaran ya, ini bukan hanya tindakan-tindakan perdata, tapi sekarang juga sudah ada pidana ya. Dan ya, karena itu penting untuk melakukan komunikasi lintas sektor ya. Jadi bukan hanya dari kesehatan saja. Ini yang disampaikan oleh WHO strateginya, jadi peningkatan kapasitas ini yang akan banyak dilakukan ya. Memberi tentang data ya, data ilmiah tentang kebijakan pangan itu masih belum bagus ya, ada tapi belum bagus. Masalah keamanan sendiri juga kurang ya. Nah, yang penting akhirnya intelijen ya. Jadi kalau intelijen ini memang sangat diperlukan ya. Karena kalau Anda jadi misalnya apa, petugas keamanan pangan misalnya, ya sering harus mengawasi dengan pendekatan intelijen. Nah, kalau kita bedah undang-undang pangan kurang lebih seperti ini ya. Jadi yang satu terkait dengan
cara mikrobanya bergerak. Ya. Kemudian ini yang sifatnya nampak mata ya. Tapi ya kalau yang di samping ada yang tidak sesuai ya, yang non fisik ya seperti agama, keyakinan, budaya, makanya di sini ada unsur halal ya dimasukkan. Nanti kita diskusi tentang. Jadi di masing-masing rantai sebenarnya sudah cukup banyak peraturan regulasi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa hanya beberapa saja yang bisa berkelanjutan ya program-programnya. Nah, termasuk dalam litbang misalnya. Ini litbang ini ya mudah-mudahan bukan sulit berkembang ya, diharapkan bisa menghasilkan kayak kit-kit itu yang cepat terutama dalam kegiatan lapangan, itu yang kita harap itu ya. Sehingga setiap rantai pangan itu bisa terbaca, terpantau, termonitor. Nah, kalau Anda buka Undang-Undang Nomor 18 ya, sebenarnya di situ sudah cukup detail ya penanganannya dan juga lokasinya lumayan rapi ya. B. Nah, untuk spesifik dari isu-isu terkait dengan keamanan dan penyebab, nah ini ya, saya pasal 77 terhadap 79 itu terkait dengan pemberian jaminan misalnya keamanan dan pangan. Jadi dengan melihat seperti ini kita akan memudahkan ya untuk melakukan kerjasama. Jadi contoh-contoh petani yang survei ternyata sebagian besar memang belum begitu layak. Ya. Banyak yang masih belum memenuhi kelayakan. Ya. Dan salah satu kejadian-kejadian yang biasanya cepat banyak, jamak dan sering itu adalah farmasi. Ya. Informasi harus bisa memberikan semacam sharing ya terhadap soft ya, atau mungkin hard misalnya untuk mempercepat ya. Jadi contoh-contoh produk-produk yang sering membuat keracunan, nah, dan biasanya penyebabnya adalah binatang, dan binatang itu biasanya lebih kaitannya dengan higien, personal higien dan sanitasinya. Ya. Nah, data-data detail itu seperti ini bisa diekspos gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Ini untuk memudahkan pemantauan. Ya. Harusnya KL itu ya, juga membuat seperti ini. Ya. Langsung termapping ya. Dengan seperti ini akan mudah melakukan pembinaan. Ya. Nah, nanti silakan dihubungi itu. Nah, sebenarnya kalau kita baca undang-undang ya banyak ya pertolongan-pertolongan yang diberikan pengaman dari sini. Ya untuk melindungi hak-hak kita yang sering terlanggar. Nah, begitu juga pemerintah daerah itu harus aktif. Ya. Tidak bisa hanya menunggu ya, harus kreatif ya. Bahkan sekarang seperti pemerintah daerah di kota misalnya di Surabaya atau nah itu peraturan-peraturan menjadi dasar ya untuk melakukan pengsanksian ya atau juga untuk reward punishment dan sebagainya. Ya. Ini salah satu kewenangan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu tugasnya menerbitkan izin, ya, mengawasi pre dan post saja. Jadi banyak kewenangan pusat sebenarnya, ya. Jadi dari sisi otonomi kayaknya saya banyak lupa. Nah, kalau kita jabarkan seluruh undang-undang, Perpres dan lainnya, ini digambarkan seperti ini, ya. Nah ini yang juga harus tahu bahwa kewenangan masing industri berbeda-beda. Ya. Contoh misalnya seperti produksi pangan misalnya, ya satu menyukai misalnya,
Nah, produksi pangan ini misalnya ada mentah, ya, ada processing. Jadi setiap produk yang masih hasil pertanian, ya, itu sebenarnya di bawah tanggung jawab Dinas Kementerian Pertanian, Kementerian Perlautan sama Perikanan. Sebenarnya seperti itu. Nah, kalau Tegal itu baru tidak. Jadi nanti tolong dipelajari kewenangannya supaya benar ya persepsinya. Nah, POM perannya di mana ya? Di sini banyak. Kalau POM perannya lebih dekat dengan rumah tangga, itu lebih dekat ke sana. Ya. Jadi bukan semuanya ditunjukkan kepada BP POM. Ya. Jadi semua sudah ada ranahnya. Ya, untuk pangan-pangan segar atau budaya segar itu bisa dibawa ke sini ya. Tapi kalau olahan-olahan itu lebih baik memperoleh dari lembaga yang sudah terdaftar, misalnya ASP. Ya. Nah, kalau kita lihat di lapangan, ya, masalah keamanan pangan sangat rumit. Ya. Tapi untung sudah ada relawan-relawan yang untuk membantu ya melakukan monitoring ya, ya mudah-mudahan terutama yang apa ya tanggung jawab ya untuk turut memastikan bahwa pangan-pangan yang beredar itu aman kan ya, dan memang karena panjang gitu ya, karena panjang inilah memerlukan waktu dan sebagainya, itu yang sering juga tidak dipahami oleh masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari apa fungsi-fungsi ya, undang-undang atau kebijakan sebenarnya saling integrated sebenarnya. Ya, saling integrated. Ada food intelligence, ada food control, ada food safety promotion misalnya. Ini pasti ada irisan. Kalau tidak ada irisan nggak jalan kan gitu. Ya. Nah, tinggal bagaimana perannya masing-masing tinggi. Ya mau nggak mau ya harus lintas sektor gitu kan, karena kemampuannya beda-beda. Sehingga masing-masing daerah itu punya apa semacam rapat-rapat khusus. Ada pertanyaan sampai sini sebelum ke perlindungan. Jadi intinya silahkan searching nanti sebanyak mungkin terkait dengan regulasi-regulasi yang ada, silahkan dipelajari ya. Ya intinya sebenarnya agak mudah lah mata kuliah keamanan pangan ini ya, karena lebih banyak pemahaman, kemudian sekarang kalau sudah ditambah praktek ya, meskipun tidak ada mata kuliah tersebut sudah sangat membantu sekali untuk mengetahui tentang makanan yang baik dan makanan yang tidak baik. Ya karena pelanggaran terhadap keamanan pangan itu adalah pelanggaran terhadap hak asasi juga sebenarnya. Tapi untuk Indonesia masih belum lah ya, yang wajib aja belum banyak. Banyak undang-undang tentang pangan ya. Peraturan-peraturan terkait dengan pangan itu sudah banyak. Cuma masalahnya itu sering nggak nyampe kan gitu. Sudah nggak nyampe dan tidak dibaca kan gitu ya. Nah ini jenis-jenis ya. Kategori menurut jenisnya dalam kegiatan serangkaian produksi misalnya. Legalitas misalnya ya. Jadi MD, ML itu menunjukkan legalitas. Termasuk ISP misalnya. Nah, RISP itu hanya digunakan untuk penjaminan terhadap edar ya. Jadi bisa beredar di misalnya kabupaten misalnya. Kalau IRT, PPIRT itu levelnya kabupaten. Kalau misalnya MDML, Basmas atau connecting dengan yang lain, kabupaten lain dan sebagainya, provinsi yang lain dan sebagainya, itu sudah harus MD. Ya. Nah ini aspek produksinya, aspek pengawasannya ini pasti ketika diupdate itu ditanya. Nah, coba kita lihat match nggak antara tuntutan konsumen, nah ini kita lihat
dengan penjaminan pada mata rantai. BTP aja sudah banyak regulasinya. Ya, BTP. Jadi silakan nanti ditengokin di YouTube, biasanya ada. Dan termasuk ketika memutuskan pangan itu tercemar atau tidak, ini sulit ternyata. Ya. Tapi ketika kita paham regulasi ya relatif mudah. Jadi kuncinya adalah pemahaman, dan regulasi kita itu ketat ya sebenarnya. Ya. Tapi banyak jebol-jebol juga ya. Nah, ini definisi-definisi yang ada di dalam kamus pangan gizi. Nah, ini juga penting untuk dipahami ya, supaya dalam membuat nanti perencanaan juga bagus. Ya. Nah, sekarang bagaimana jika hak konsumen itu terlanggar? Ya, itu penting. Sifa misalnya. Kenapa perlindungan konsumen itu harus ada regulasinya? Silakan mungkin Sasa atau Siva. Pernah mengalami gangguan keamanan pangan? Haknya terlanggar? Izin menjawab. Ya, silakan. Silakan. Sharing juga boleh. Pernah mengalami gangguan keamanan pangan ketika melakukan sebagai konsumen, dan apa yang sudah Anda lakukan, dan apa pentingnya regulasi dalam hal tersebut? Silakan. Siva, Sasa. Izin menjawab, Prof. Silakan. Kalau sendiri nggak pernah, Prof. Masa paling-paling dilanggar diem. Coba Sasa, coba pernah? Iya, Prof. Untuk gangguan pangan sendiri, menurut saya kayaknya pernah saat saya makan di pinggir jalan. Apakah seperti itu, Prof? Ya, Gangguan boleh keamanan aja. pangan? Selama pangan itu beredar di masyarakat, itu kan sama statusnya, mau di kaki 5, mau di kaki 4, atau yang giant misalnya, super smart, boleh. Menurut saya gangguan keamanan pangan yang saya alami itu seperti karena letaknya di pinggir jalan ya, Prof ya. Jadi satu jalan dengan motor-motor dan mobil-mobil yang berlalu lalang, jadi bisa terkena debu, kontaminasi pasir atau segala macam gitu, Prof. Oke. Mada, pernah Anda membeli makanan kemasan terus kemudian tidak sesuai dengan apa yang ada tercantum dalam tabel atau label, sehingga Anda merasa dirugikan? Mada? Ayo belajar spontanitas, ya. Belum pernah menemukan, Bro. Masa
Jadi kalau seperti ini produsennya senang ya, tidak pernah ada klaim konsumen. Tidak pernah semuanya. Ya, mungkin merasa tidak pernah karena merasa mungkin karena kurang tahu, ya. Mungkin juga karena nggak mau tahu, gitu kan? Itu banyak terjadi. Jadi haknya dilanggar, ya sudah, misalnya daripada nanti repot, misalnya, ya sudah, ya cuma karena yang dibeli dikit, misalnya, seperti itu yang banyak, ya. Ya sebenarnya regulasi itu sangat-sangat melindungi kalau kita ini membaca, ya. Dan di masyarakat sangat banyak itu terjadi ya. Ya contoh sederhana aja lah misalnya. Ketika Anda sudah misalnya pada saat Ramadan kemarin mau buka bersama misalnya atau dengan teman-temannya beli di resto, nah kemudian sudah bayar, tiba-tiba ada informasi nasinya habis, jadi harus nunggu. Ya. Nah itu aja sudah merupakan pelanggaran itu misalnya kan. Ya. Apalagi misalnya misalnya membeli sejenis nugget misalnya kan. Ya pada saat beli di resto atau di supermarket bagus ya. Tapi ketika kita bawa pulang terus kemudian 2 jam itu udah baunya sudah lumayan. Ya. Nah, bau busuk itu adalah tanda proteinnya rusak. Bau tengi itu tanda minyaknya yang rusak. Ya. Jadi itu yang harus disadari ya. Anda apalagi orang gizi, belajar gizi lebih kritis ya, jangan abai gitu kan. Saya sendiri sudah sering ya, dan saya tuntut hak saya gitu. Misalnya contoh saya membeli nugget di salah satu supermarket di Mulyosari gitu kan. Ketika saya beli tidak ada masalah gitu kan, karena posisinya beku ya. Tapi ketika kami bawa pulang ya dalam perjalanan, kemudian mau kita masukkan di kulkas, ternyata baunya sudah luar biasa ya. Jadi ketika beku tidak masalah, ketika tidak beku lah ini jadi masalah ya. Nah kenapa itu bisa terjadi ya? Ya mungkin alat pendinginnya, defibrillatornya sudah rusak ya. Banyak mungkin itu yang terjadi. Jadi ada penyimpan, kemudian listriknya mati beberapa saat dan lupa menghidupkan. Sehingga apa? Nuggetnya menjadi tidak bagus mutunya, ada lendir dan sebagainya ketika ditowing. Ya. Towing kelihatan gitu, bahwa dagingnya sudah tidak memenuhi standar ya, dan sudah melampaui dan kondisinya sudah rusak misalnya. Ya pertama kali memang tidak mengaku ya si penjual misalnya. Tapi ketika kita jelaskan misalnya dan kita audit ya baru akhirnya mengakui bahwa 2 hari yang lalu ya ada pemadaman listrik ya berturut-turut. Nah hal-hal seperti itu bisa diperjuangkan. Asal tadi ada misalnya dasarnya Anda harus paham pasal mana yang dipakai, disangkakan, kemudian bisa meminta bantuan lembaga konsumen atau lembaga bantuan hukum itu bisa ya, tidak harus sendiri ya. Misalnya produsen melanggar standar ya, harusnya menggunakan bahan ini tapi digunakan bahan yang jauh murah di bawahnya, itu tidak boleh misalnya. Standarisasi bahan baku, kemudian bahan tambahan dan sebagainya itu sudah ada regulasinya, sudah ada. Jadi tinggal memainkan
tangannya sama otaknya itu kan. Nah, ini contoh ya, ketika terjadi sengketa apa yang harus dilakukan misalnya. Apakah sengketa karena bahan baku, kemudian kemasan, label dan sebagainya. Nah, jadi seorang yang jadi korban itu boleh melakukan gugatan ya. 10 menit aja bisa 50 juta lebih misalnya ya. Ada. Dan mahal ya, punishment dari keracunan makanan itu mahal ya. Nah, kalau tidak berani ya silahkan berhubungan dengan Yayasan Perlindungan Konsumen misalnya, bertemani ya, dan minta diselesaikan di luar kampus. Jika di luar kampus ya nanti harus izin dan sebagainya ya. Nah, melalui kampus kemudian menggugat ya, ini bisa ada gugatan langsung atau gugatan di pengadilan, boleh. Nah, caranya seperti ini. Nah, isi gugatan misalnya nama Sasa, misalnya alamat Mulyasari misalkan, menguraikan tentang kejadian kronologinya. Makanya ketika sedang membeli ya di supermarket atau apa, tolong buktinya jangan dibuang dulu. Anda 5 hari setelah transaksi ini baru dilihat misalnya. Nah, dari situ silahkan dibuat kronologi kejadiannya gimana. Baru kemudian membuat uraiannya ya, bahwa kegiatan atau seperti itu melanggar hukum pasal yang mana misalnya. Ya, jadi bisa diolah dibantu adik-adik biasanya lebih pintar sehingga bisa terbentuk itu ya. Nah, gugatan-gugatan memang jarang ya pada konsumen. Biasanya sebelum sampai di pengadilan sudah dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan, itu yang paling banyak ya, diberikan semacam kompensasi ya. Bahkan ada dosen yang belajar di Inggris, kemudian anaknya masih kecil membeli susu misalnya, ternyata di dalam susunya ada cemaran patahan kaku ya, patahan-patahan bambu, patahan kayu itu masuk ke dalam dan itu diklaim ya, digugat ya, alhamdulillah menang ya. Jadi jika ada gugatan-gugatan mahasiswa misalnya atau apa ya, atau Anda mendampingi UMKM itu ya, Anda bisa lakukan dengan gugatan yang baik. Jadi diberikan kronologinya, dijelaskan mana yang melanggar hukum ya, kemudian dilampirkan foto atau apa, itu penting ya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti gugatan. Jadi kalau beli struknya jangan dibuang dulu ya, setelah seminggu baru silakan. Ya. Jadi boleh menggugat ya, Anda. Jadi tolong dipelajari undang-undangnya, PP-nya dipelajari, baru kemudian mainkan ya. Mana yang perlu digugat dan sebagainya. Jadi setelah mata kuliah ini Anda harus berani ya melakukan gugatan jika misalnya ya ada kekurang beneran ya, ada pihak yang mengancam membahayakan kesehatan misalnya, itu boleh tinggi ya namanya tinggi. Ada pertanyaan sampai sekarang atau saya yang menanya sebelum ke sertifikasi ada? Ada? Jadi yang mengajukan gugatan boleh perseorangan. Kemudian boleh juga ahli warisnya, misalnya yang mengalami gangguan keamanan karena keracunan bahan makanan misalnya. Jika Anda misalnya mati duluan ya, kemudian yang diwakili ahli warisnya boleh ya. Atau memberikan kuasa kepada lembaga tertentu misalnya juga boleh.
Begitu ya. Jadi tolong belajar dari mulai yang kecil untuk menjadi pengrajin yang sukses. Nah, kemudian mahasiswa atau mungkin personal yang berani menggunakan haknya. Namun faktanya di Indonesia itu sering masih terjadi penyelesaian kekeluargaan, ya, bukan mulai penyelesaian hukum. Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke tentang halal jaminan, ya. Jadi keamanan pangan itu bisa dilihat dari efek terhadap yang fisik, misalnya kesehatan, perawatan dan sebagainya. Juga dilihat dari sisi yang lain, misalnya, ya. Ya karena apa, itu sudah ada di Undang-Undang Pangan, ya. Yang satu undang-undang untuk menjamin ketersediaan, kemudian juga meningkatkan semacam ketahanan pangan, ya. Nah, yang sisi ketahanan psikis, ya, kemudian ideologi misalnya, ya, atau keyakinan. Nah, ini di era global seperti ini semakin tidak jelas, ya. Banyak percampuran antara yang halal dan haram, padahal sifatnya hal haram itu mutlak. Sifatnya mutlak, ya. Nah, dengan semakin kaburnya, ya, teknologi-teknologi tersebut, makanya muncullah ada etikat baik untuk mendorong masyarakat membiasakan makanan yang thayyib dan yang halal, gitu, ya. Ya, jadi makanan halal dan thayyib ya mendukung sekali, ya, gizi seimbang itu sangat mendukung sekali. Nah, jadi halal dan thayyib itu ya beriringan, gitu. Kalau dulu ketika pimpinan sebelumnya, ya, audit halal sama audit thayyib itu bersamaan, ya. Audit halal dilakukan oleh LPPOM MUI, kalau thayyib itu banyak dilakukan oleh BPOM, ya. Jadi yang satu lebih fokus pada penjaminan mutu, ya, fisik, ya, terkait dengan keamanan dan sebagainya, tapi yang satunya terjamin adalah terkait dengan jaminan fungsional. Ya, karena itu untuk menjamin ketika produk ini perlu rule, ya. Dan yang harus dipahami bahwa tahun mendatang itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014, sistem jaminan halal itu harus wajib dilaksanakan. Harus wajib dilaksanakan karena sudah merupakan kewajiban, bukan voluntary, ya, terutama bagi makanan, minuman, obat dan sekitarnya. Ya. Nah, potensi gangguan halal itu bisa macam-macam, ya. Ada dari biologis, kimia, fisika, itu potensinya. Tinggal sejauh mana tingkat keparahannya, kan begitu. Nah, produk-produk yang seperti ini harus dijamin, dijaga. Ada potensi bagus misalnya, ya. Tapi ketika ada terselip sesuatu yang haram, misalnya menjadi haram. Nah, karena itu penting untuk konsumen, salah satu bentuk jaminan adalah melihat label yang ada di terigu. Ya. Nah, regulasinya apa? Harus wajib. Nah, ya. Jadi sekarang yang mengandung babi dan sebagainya itu banyak sekarang, ya. Bukan dalam bentuk dagingnya, ya, tapi ada produk turunannya. Nah, untuk memperoleh itu semua, jadi selain berurusan langsung dengan LPOM, juga berkaitan dengan BPJPH misalnya, ya. Ya karena itulah maka, ya,
untuk mengefisienkan ini sering dibuat semacam satu atap gitu ya, sehingga perizinan-perizinan itu saling menguatkan. Ini contoh yang terkait dengan masuk sistem online-nya ya, Serol misalnya, ya, supaya pendaftaran terpusat tapi pelaksanaannya bisa sharing juga. Ini nanti bisa dibaca bagaimana cara mengurus permohonan halal. Ya. Ya. Nah, ini beberapa contoh ya. Ini PIRT itu bentuknya seperti ini, misalnya, ya. Ini dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Nah, untuk melihat produk itu sudah tersertifikasi mudah ya. Dimasukkan judul kode buahnya itu aja. Nah, masa berlaku sertifikat halal ya. Ini sekarang 4 tahun ya, bukan 2 tahun. Namun harus tetap diikuti. Nah, ini contoh bahwa ke depan undang-undang akan dilaksanakan. Ya. Jadi untuk sertifikasi makanan minuman hasil sembelihan kemudian dan jasa penyembelihan ini ya, kemudian produk makanan itu tahun 2024 sudah harus tuh ya. Ya, tapi untuk produk lain masih ada cara. Ini produk-produk yang beserta penjawabnya ya, tenang. Nah, untuk menunjang penjaminan itu maka ada wilayah-wilayah yang khusus ya, yang disebut dengan kawasan Indonesia Halal misalnya. Nah, jadi silakan nanti dibaca undang-undang halal ya, ada, dan ini apa, timing sertifikasi yang harus dilakukan. Jadi banyak ya beberapa produk yang belum sertifikasi tapi tahun 2022 ini kurang lebih ada 100. Ya. Untuk produk-produk non kesehatan penjaminan pelaksanaannya baru tahun-tahun berikutnya. Ini yang saya sampaikan tadi bahwa untuk menunjang atau percepatan penjaminan produk-produk halal maka industri-industri juga harus halal. Nah, salah satu yang mendukung adalah organisasi ya yang banyak terlibat di sini. Ini contoh pengembangan kawasan di beberapa daerah termasuk di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Nah, adanya undang-undang tadi ini sudah dari relawan berubah menjadi mandatori ya, sehingga ini harus dikerjakan ya. Mulai dari penjaminan proses bahan, supplier, manufaktur, distributor ini harus ya, sudah harus dijamin. Jadi sudah tidak boleh menunda tahun 2024 untuk makanan ya. Maka sekarang untuk auditor cukup tinggi ya. Sedangkan untuk tahun berikutnya nanti akan dilakukan formasi atau mungkin yang lainnya. Dan ini industri-industri yang sudah masuk dalam jaringan halal. Ada makanan hukumannya, ada mentionnya, ada layanan hostnya, ada pembiayaan dan sebagainya, kosmetik, pariwisata juga ada. Ya. Mungkin begitu ya. Materi ini tidak terlalu susah ya. Yang penting Anda mengupdate saja regulasi-regulasi yang sudah digunakan dan atau mungkin ada pergantian baru dan sebagainya. Silahkan. Ada pertanyaan?
Ini kawasan halal di Jawa Timur di Sidoarjo ya kalau mau lihat. Tapi masih belum bagus progresnya. Ada pertanyaan? Sudah ngantuk semua? Ini yang menjadi PR kami ya. Saya sudah ngomong ke Bu Emir ya untuk merubah ya strategi yang ada sekarang untuk meningkatkan kembali apa, terkait dengan soft skill ya pada mahasiswa, terutama terkait dengan keaktifan, kepedean itu masih PR ya. Cukup? Apa? Oh, presentasinya bisa nanti habis ini saya mau dibuka langsung, Pak ya. Ini kelas atau A4. A4 ya. Empat, oke, keamanan pangan. Sekarang tanggal 17. Oke. Terenya ya, ini silakan. Kelihatan?
Sudah semuanya? Oh ya, belum dalam arti belum masuk atau belum menemukan. Permisi, Prof. Ya. Saya mau minta bantuannya untuk diabsenkan. Yang nomor 3 itu, Cynthia Rinda. Ya. Makasih, Prof. Ada lagi? Sudah habis? Ada 2 yang belum? Ya. Oke, ya. Karena waktu juga yang sudah menjelang habis dan tidak ada yang nanya, gitu mungkin sudah ngantuk semua ya. Ya karena memang jam-jamnya ya jam sekian, ya jam yang paling rawan. Ya. Oke, paling tidak bisa menjadi inspirasi dan warning ya, bahwa jika hak-hak Anda dilanggar, ya, Anda bisa menuntut itu, ya, karena ada undang-undang yang melindungi. Ya. Dan jangan takut, ya, kalau Anda benar, kan? Soalnya kalau tidak ada yang menggugat, ya produsen akan semakin enak, gitu ya, semakin nakal, gitu kan? Ya karena itu jika Anda mengalami seperti yang pernah saya sampaikan tadi, contohnya misalnya, ya tuntutlah Anda, ya kan? Anda boleh, gitu kan? Saya beberapa kali begitu, ya itu manfaat kita belajar regulasi, gitu kan? Apalagi yang menjanjikan misalnya pelayanan kayak pesan misalnya, pesan pizza 20 menit, gitu kan? Tulis gede-gede, gitu kan? Ya udah, hitung aja itu, tunggu 15 menit. Nah, kita lihat setengah jam belum selesai, ya bilang aja, panggil aja. Itu namanya apa? Manajer restorannya. Ya, kita bisa bilang, Pak, tolong tulisan itu dicopot, gitu kan? Karena apa? Anda menipu, gitu kan? Nah, dengan seperti itu langsung mereka sadar salah, dicopot, dan kita berikan kompensasi. Nah, gitu. Ya, karena hak kita dilanggar. Nah, misalnya membeli sesuatu yang tertutup, misalnya kan, kondisi beku atau kondisi tidak, tapi tertutup, ketika nyampe rumah dibuka, ya silahkan diadukan. Dan jangan lupa membawa struknya. Jangan lupa itu. Ya. Begitu ya, jadilah konsumen yang kritis, ya, supaya itu juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Gitu. Oke, terima kasih. Selamat menjelang libur ya, besok liburan ya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, mari.